Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini ya? Semoga sehat selalu, tetap semangat ya, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Ya, masalah pinjaman online ya, mari kita sharing dan diskusi di channel ini, tepatnya di Kawan Pinjol teman-teman ya. Nah, di video kali ini gue akan memberikan informasi ya. Mungkin ini informasi terbaru ya, karena diupdate pada 2024 yang lalu ya, tepatnya di bulan Juni teman-teman ya. Ada 7 aturan mengenai pinjaman online ya. Otoritas Jasa Keuangan mengatur 7 pengaturan ini agar para pembisnis pinjaman online itu bisa mentaati aturan yang OJK berikan. Nah, apa aja aturannya? Mari kita simak teman-teman. Yang pertama teman-teman, ini adalah penurunan bunga dan biaya lainnya ya. Pemerintah mengatur besaran bunga pada pinjaman online. Hal itu tertuang dalam peta jalan pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi ya. Dalam SEOJK terbaru, besaran bunga per lending kini diatur OJK ya. Otoritas membatasi bunga pinjaman online akan dibatasi menjadi 0,1% hingga 0,3% per hari teman-teman ya. Nah, sebelumnya Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia menetapkan maksimal bunga harian pinjaman online 0,4% per hari. Jadi untuk sekarang bunganya di setiap pinjaman online itu turun teman-teman ya, dari 0,4% per harinya jadi 0,3%. Nah, yang kedua ini adalah denda keterlambatan ya. OJK juga mengatur denda keterlambatan bagi debitur dalam aturan baru ya. Untuk sektor produktif, dendanya mencapai 0,1% per hari pada 2024 teman-teman. Ya, sementara denda keterlambatan untuk sektor konsumtif mencapai 0,3% per hari mulai 2024 per hari pada 2025 yang akan datang. Dan juga denda keterlambatan itu tidak boleh melebihi batas pokok pinjaman. Ya, jadi di sini sudah jelas teman-teman. Ya, apabila teman-teman memiliki pinjaman online ya, contoh simulasinya adalah ketika teman-teman minjam 1 juta, denda keterlambatannya itu tidak boleh melebihi 1 juta meskipun teman-teman telat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau bertahun-tahun. Karena dalam Otoritas Jasa Keuangan mengatur secara itu teman-teman. Nah, yang ketiga adalah tak boleh pinjam lebih dari 3 platform pinjaman online ya. Jadi maksimal debitur itu memiliki 3 pinjaman online. Apabila lebih itu tidak di ACC teman-teman ya. Kalau dulu itu bisa mencapai 50 pinjaman online disikat habis. Ya, sekarang tidak bisa seperti itu karena Otoritas Jasa Keuangan memiliki list ya, di mana list tersebut teman-teman ya itu ngeling. Jadi apabila teman-teman minjem di aplikasi Kredit Pintar ya, kemudian teman-teman minjem di aplikasi Bantu Saku, nah itu sudah terdata ya atau terdaftar teman-teman. Nah, yang keempat adalah penagihan hanya sampai jam 8 malam. Ini sudah jelas ya bahwa debt collector itu apabila ke rumah kalian tidak boleh malam. Batas maksimalnya itu jam 8 malam. Bukan hanya pinjaman online ya, di beberapa siklus pinjaman, misalkan teman-teman minjam di Bank Emok atau di bank-bank lain, bank keliling lah ya, kalau lebih dari jam 8 malam masih menagih, itu tidak boleh ya, karena di sini sudah ada aturan OJK yang menyatakan seperti itu teman-teman ya. Laporkan aja. Yang kelima adalah memperketat aturan penagihan. Maksudnya apa nih ya? OJK juga melarang penagihan melakukan intimidasi ya, merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Nah, kan mulai sekarang kan banyak ini ya debt collector yang bukan hanya mengintimidasi ya, bahkan mengata-ngatain kalian ya, kemudian mengancam kalian, kan banyak pinjaman online seperti itu. Ya menurut gua nggak usah bayar aja, ngapain ya, karena itu sudah melanggar dari aturan OJK. Nah, ini nih teman-teman, yang keenam adalah kontak darurat bukan buat menagih. Jadi kontak darurat itu hanya sebatas menyampaikan saja ya, atau menelpon saja dan bukan untuk menagih ya, karena di sini sudah jelas teman-teman ya. Kontak darurat bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Kontak darurat hanya untuk mengkonfirmasi saja keberadaan debitur apabila tidak dapat dihubungi. Ya, ini kan sudah jelas ya bahwa beberapa pinjaman online bukan hanya ke kontak darurat saja, bahkan keluar kontak darurat. Solusinya apa, Bang? Jangan dibayar.
Itu menurut gua sih ya. Karena sudah melanggar aturan dari Otoritas Jasa Keuangan, teman-teman. Oke, selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh ini adalah pinjaman online itu wajib asuransi. Ya, jadi penyelenggara P2P lending wajib memberikan fasilitas mitigasi risiko, termasuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Karena kan banyak yang gagal bayar ya, apalagi di pinjaman online besar ya seperti Shopee, Kredipo. Nah, itu dia memiliki asuransi. Jadi, ketika teman-teman gagal bayar ya, regulator menyebut fintech P2P lending ini wajib bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Ya, jadi ketika teman-teman gagal bayar, jadi ada asuransinya ya. Karena dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan, pinjaman online itu wajib memiliki asuransi. Asuransinya jika ya gini ya, tidak ada pembayaran atau gagal bayar, gitu teman-teman. Nah, itu adalah beberapa aturan Otoritas Jasa Keuangan di akhir 2024 ini. Mungkin aturannya sama ya pada saat awal 2024 juga ya. OJK juga menyatakan seperti itu, dan di 2024 sama dan tidak ada perubahan, teman-teman. Jadi ini yang harus kalian pahami ya, dan kalian pegang agar kalian tidak salah dalam meminjam di aplikasi pinjaman online. Oke? Mungkin segitu aja teman-teman ya video kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, subscribe terlebih dahulu ya, share kalau perlu, dan komen ya, like ya. Apabila sudah, gue mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching dan salam galbay.